akut. Apa sih bedanya antara unstable angina, STEMI dan non-STEMI? Dan juga stable angina itu bedanya apa? Terus kemudian apakah ada perbedaan pada gelombang PQRST pada EKG? Terus kemudian dari gejala apakah ada bedanya, markernya apakah ada bedanya, faktor resikonya seperti apa gitu ya. Nah, itu terkait dengan penyakitnya. Selanjutnya kita akan belajar juga tentang tujuan terapi itu apa sih? Terus kemudian obatnya masing-masing apa sih tujuannya gitu ya. Nah, terus kemudian nanti yang dimonitoring apa seperti itu. Nah, kita mulai dari studi kasus adik-adik sekalian hampir sama yang kemarin, cuma kita akan lanjutkan, yaitu pasien L, asiatik mongoloid, laki-laki 55 tahun, kontrol ke rumah sakit, dan didiagnosis hipertensi, dislipidemia, post-TEMI, dan post-PCI. Ya, PCI itu pemasangan stent jantung, kurang lebih demikian. Terus pasien dengan LDL-nya adalah 100 mg per desiliter, HDL-nya adalah 60, trigliseridnya 120, kolesterol totalnya 184, tekanan darahnya 145 per 80, suhunya 36,5, HR-nya adalah 70 kali per menit. Terus kemudian pasiennya tidak ada riwayat merokok, tidak ada riwayat keluarga dengan prematur CHD, tidak ada DM. Pasien diresepkan lisinopril 20 mg per hari, bisoprolol 5 mg per hari, atorvastatin 40 mg per hari, aspirin 80 mg per hari, clopidogrel 75 mg per hari. Pertanyaannya adalah, apa tujuan terapi pasien di atas? Dan bagaimana asesmen Anda terkait dengan penggunaan obat tersebut untuk pasiennya. Terus yang ketiga, sekalian kita review untuk kuliah yang kemarin. Dengan kondisi yang seperti ini, LDL targetnya berapa? Masih ingat nggak? Ini pasiennya post-TEMI. LDL-nya berapa? Ya, dilihat. Yang di rumah ingat nggak? Kalau seperti ini LDL-nya berapa targetnya? Terus tekanan darah targetnya berapa untuk pasien ini? 140 per 80. Kalau LDL-nya berapa? Masih ingat nggak? Ya, coba nanti kita review ya. Coba silahkan diulangi lagi. Jadi kemarin kan janjiannya, karena kita kasusnya berkesinambungan, kalian kita review yang lalu. Istilahnya seperti itu. Nah, nanti dilihat lagi ya adik-adik yang di rumah juga, seperti apa tujuannya. Oke, mari kita mulai dulu tentang sindroma koroner akut, atau bahasa Inggrisnya adalah akut coronary syndrome. Ini adalah buku yang adik-adik bisa gunakan untuk sindroma koroner akut dari Perky, dan satu lagi adalah stable angina juga dari Perky adik-adik sekalian. Jadi ada dua buku Perky yang adik-adik harus bisa harus adik-adik punyai, yaitu adalah SKA dan stable angina. Dan baru kemarin saya mendapatkan informasi bahwa stable angina harus adik-adik kuasai. Itu merupakan salah satu kompetensi apoteker yang adik-adik harus miliki saat lulus. Seperti itu. Jadi ada materi yang tambahan yang belum saya gabungkan di sini. Baru kemarin juga saya menyusunnya karena saya dapat informasi bahwa adik-adik harus menguasai. Dan ini ada pharmaceutical care juga untuk penyakit jantung koroner dengan sindroma koroner akut dari Depkes. Silakan adik-adik juga mempunyainya. Nah, sekarang yang namanya sindroma koroner akut itu apa sih? Adalah suatu keadaan di mana dia itu melingkupi beberapa keadaan gitu ya. Yang termasuk dari sindroma koroner akut itu adalah unstable angina atau angina pectoris tidak stabil. Terus kemudian ada non-STEMI,
Non-STEMI berarti apa sih? Tidak ada elevasi pada segmen ST. Terus kemudian adanya STEMI, kurang lebih seperti itu. Nah, itu apa? Nanti akan kita lihat satu demi satu. Jadi yang termasuk dalam sindroma koroner akut adalah unstable angina, STEMI dan non-STEMI. Nah, di sini adik-adik sekalian bahwa kemarin kita sudah bicara yang terkait dengan LDL. LDL itu sangat berisiko membentuk yang namanya plak ya, thrombus formation. Nah, plak ya, ini plak ya, plaknya adalah seperti ini. Nah, plak ini nanti dikelilingi sekelilingnya itu ada namanya fibrin gitu, fibrin. Suatu fibrin atau lapisan fibrin gitu yang mengelilingi dari plak-plak tersebut. Jadi ada plak, ada trombus, terus kemudian sekelilingnya itu ada yang namanya fibrin, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti adik-adik akan lihat kalau kita mau menghancurkan plak, maka kita harus juga bisa menghasilkan yang namanya fibrin. Apa sih obat yang spesifik untuk fibrin? Nah, nanti kita akan lihat. Nah, kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Nah, plak itu tergantung ya, kurang lebih seperti apa. Nah, ini untuk yang unstable angina, itu plaknya biasanya kurang lebih seperti ini. Kalau yang STEMI itu cenderung hampir tertutup kurang lebih seperti ini. Jadi kalau yang STEMI itu harus ada revaskularisasi yang kadang kita bantu dengan pemasangan stent jantung. Ya, untuk melonggarkan, membuka kurang lebih supaya vaskulernya terbuka. Karena oklusinya adalah seperti ini. Kalau yang non STEMI adalah ada parsial, cuman lebih banyak daripada unstable angina. Kurang lebih demikian dari vessel deskripsi, dari deskripsi daripada pembuluh darah. Terus kemudian nanti kita juga akan lihat adik-adik sekalian perbedaannya di mana. Oke, dibedakan sekalian aja ya. Oke, sebentar ya. Ini ceritanya tadi loh, aterosklerosis itu apa sih, terdiri dari apa sih, adanya trombosis dan sebagainya. Jadi dia itu plak itu adanya proses pembekuan darah di dalam pembuluh darah. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Kalau aterosklerotik itu apa sih? Adanya penumpukan plak akibat akumulasi lipid sehingga menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah. Nah, itu ada yang bersifat stabil, ada yang tidak stabil. Kurang lebih seperti itu. Ya. Terus kemudian, nah seperti ini tadi ya. Oke. Nah ini nanti silakan dibaca sendiri ya. Ini tentang patogenesisnya. Terus kemudian yang saya jelaskan adalah ini dulu lah. Nanti kita kembali lagi ke situ. Nah ini. Tadi kan kita sudah berbicara ya tentang perbedaan deskripsi daripada vessel. Nah, di sini akan ada yang namanya perbedaan daripada EKG adik-adik sekalian. Jadi di EKG itu ada gelombang P, gelombang Q, terus kemudian R, S, dan T. Kurang lebih seperti ini. Jelas ya? Nah, terus kemudian kalau yang namanya STEMI itu ST-nya elevasi. Jadi ada elevasi pada daerah ST. Itu dikatakan STEMI. Terus kemudian kalau yang namanya non-STEMI itu daerah ST itu bisa mengalami depresi. Kalau elevasi kan naik. Ya, ini depresi. Gitu. Ya, mengalami depresi. Posisi ininya loh, terutama di yang ini itu depresi.
Ya, harusnya kan ST nih, segmen ST kan harusnya seperti ini kan normal ya. Nah ini yang posisi eh, yang ini itu mengalami depresi. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Nah, yang lain lagi, posisi T itu bisa mengalami inversi, kebalik. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau yang nampak di non-STEMI, kurang lebih bisa kejadiannya demikian. Seperti itu adik-adik sekalian. Nah ini kadang sering keluar juga. Ye. Kemarin sempat yang ujian yang di mana lomba itu juga keluar. Bedanya di mana? Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian ini tadi sudah disampaikan ya adik-adik sekalian. Jadinya ini tadi normal EKG ya kurang lebih seperti itu ya. Terus tadi ada ST depresi, ada ST elevasi dan depresi yang mild dan sebagainya. Terus kemudian ada lagi adik-adik enzim jantung ya, enzim jantung. Enzim jantung itu yang spesifik untuk yang ACS itu adalah troponin adik-adik sekalian. Nih, kalau yang STEMI itu naiknya tinggi. Kalau non STEMI itu agak naik. Ya cukuplah moderat. Sedangkan yang unstable angina itu bisa naik, bisa enggak. Kurang lebih demikian. Dan itu perubahan troponin itu adalah sekitar bisa 1, 2, atau 3 jam pada saat setelah terjadinya serangan. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah ini gejalanya apa sih? Gejalanya apa? Gejalanya apa? Mari kita lihat lagi. Ini juga cukup spesifik adik-adik. Ini ada angina ya, angina tipikal. Biasanya jadi angina tipikal yaitu rasa tertekan berat pada daerah restosternal yang menjalar ke lengan kiri. Jadi daerah jantung ke lengan kiri hingga leher, rahang, kemudian ada ke area interskapular, bahu, dan epigastrium. Ini berjalan bisa beberapa menit dan bisa lebih dari 20 menit. Seperti itu adik-adik sekalian. Nah ini harus dibedakan dengan angina atipikal. Kadang orang kan lihat, oh saya sesek. Nah seseknya di mana? Apakah di daerah dada sebelah kiri gitu ya, terus menjalar. Cuma dia bilang yang namanya daerah ulu hati. Ya ulu hati kan di sini. Nah, orang-orang kan enggak lihat gitu ya. Ulu hati kan di sini. Itu kan orang bilang oh, bahasa Indonesia itu heartburn. Kita GERD gitu. Nah nyerinya di mana kan gitu. Aduh saya sesek sekali. Gitu. Seseknya ternyata GERD. Nah itu harus dilihat. Nah kalau yang angina itu benar-benar spesifik gitu ya. Itu di mana jantung yang menjalar. Kurang lebih demikian. Jadi harus benar-benar dibedakan itu yang seperti apa. Terus kemudian adik-adik sekalian, jadi angina tipikal, ya adik. Nah ini tadi yang saya katakan bahwa yang namanya sesek itu orang itu macam-macam. Memang karena jantung, yaitu tadi angina, infak miokard, terus kemudian ACS gitu ya. Terus kemudian ada juga tentang respiratory gitu. Ada GI tract problem atau muskuloskeletal problem itu juga ada. Jadi benar-benar tanya, nyerinya mana? Menjalar enggak? Kayak gitu ya. Nah, itu benar-benar harus ditanya karena nanti berbeda. Kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Terus kemudian diagnosis SKA akan lebih kuat, terutama kemarin pria ya. Pria itu memang lebih rendah untuk umurnya. Terus kemudian dia punya penyakit aterosklerosis. Terus dia mungkin punya riwayat PJK. Terus kemudian kemarin faktor risiko yang kemarin itu loh, ya itu bisa kita lihat lagi di sini. Apalagi dia punya penyerta apa? Dislipid, diabetes mellitus, ya kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian.
Nah, ini harus hati-hati sekali ya, kemarin tadi yang saya sampaikan bahwa harus dibedakan yang nyeri, contohnya nyeri abdomen tengah, ya pleuritik, terus kemudian yang lainnya gitu, itu harus dibedakan. Kalau bukan merupakan tadi yang tipikal ya harus diperhatikan, mungkin bukan CS gitu ya, seperti itu. Nah, tadi kita juga sudah berbicara ya tentang pemeriksaan fisik yaitu gejala. Kita juga sudah belajar tentang EKG. Tadi biomarker itu kita sudah pelajari yang namanya troponin. Selain troponin itu juga ada yang namanya CKMP, kreatinin kinase MP gitu. Itu merupakan marker jantung. Apabila itu tinggi, itu menandakan ada nekrosis miosis jantung adik-adik, sehingga dapat didiagnosis itu merupakan adanya infak miokard, kurang lebih demikian adik-adik. Nah, kenapa tadi dikatakan troponin? Karena dia sensitivitas sama spesifitasnya lebih tinggi dalam menunjukkan yang namanya nekrosis jantung dibandingkan CKMP. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ditanya markanya apa? Ada dua, troponin dan CKMP. Tapi mana yang lebih sensitif, lebih spesifik? Jawabannya adalah troponin. Ya. Seperti itu adik-adik. Nah, ini ada sedikit singkatan adik-adik ya untuk spektrum tadi untuk unstable angina pectoris tidak stable, non STEMI dan STEMI. Itu ada sedikit bedanya. Kalau unstable angina yaitu terjadi sesak pada waktu istirahat atau aktivitas ringan. Terus kemudian apabila diberikan nitrat, maka dia biasanya hilang. Sedangkan non-STEMI itu kejadiannya lebih berat dan lebih lama, biasanya sekitar 30 menit. Nah, non-STEMI itu apabila diberikan nitrat, itu tidak hilang. Terus kemudian, ini kalau STEMI secara kejadian juga hampir sama dengan non-STEMI secara gejala nyeri dadanya. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah, enzim jantung itu dikatakan meningkat apa? Kalau tadi angina itu kan dia bisa meningkat, bisa enggak, kan gitu ya. Kalau STEMI sama non-STEMI itu troponinnya meningkat. Meningkatnya berapa kali? Paling enggak minimal 2 kali dari batas atas nilai normal, adik-adik sekalian. Yeah. Jadi troponin berapa kali di nilai normalnya? 2 kalinya. Yeah, seperti itu adik-adik. Baik STEMI sama STEMI. Nah, ini adik-adik sekalian, untuk algoritmenya ya, adik-adik. Jadi apabila pasien dengan keluhan nyeri dada yang khas, itu kemudian ada diagnosis sindroma koroner akut, bisa diberikan pertama kali adalah nitrat dan ASA. ASA itu kirim 100 mg untuk awal. Selanjutnya bisa diturunkan jadi 75 mg, 150 mg. Nah, sambil nanti diperiksa EKG-nya gimana? Kan untuk membedakan loh, ini nyeri dada, wah diobati dulu, masuk rumah sakit kan harus diobati dulu. Diobati dulu sambil dilihat, ini membedakan apakah dia STEMI, non-STEMI, ataupun unstable angina, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti apabila sudah dibedakan, nanti bisa kita lihat nih, gitu. Apabila merupakan unstable angina dan non-STEMI, gitu ya, itu bisa diberikan nitrat, aspirin, clopidogrel, gitu ya. Terus kemudian kalau perlu diberikan antikoagulan, gitu ya, seperti itu. Nah, kalau yang namanya kalau STEMI, non-STEMI atau unstable angina cenderung kita pakai obat-obatan. Tapi kalau STEMI itu cenderungnya kita berikan tindakan atau diberikan refusi. Ya, adik-adik sekalian. Kenapa kalau STEMI perlu perfusi? Karena tadi oklusinya ya. Oklusinya kan ini ya. Oklusinya kan tadi kelihatan dong hampir menutupi vessel itu. Jadi kalau yang STEMI tindakannya adalah revaskularisasi. Kalau non STEMI ataupun unstable angina boleh kita pakai obat-obatan. Tapi kalau STEMI cenderung kita tujuannya adalah apa? Revaskularisasi.
Dengan apa? Nanti akan kita lihat. Oke. Karena kita tahu tadi penampakan daripada vesselnya adalah demikian. Nah, kalau nanti ditanya gitu, faktor resikonya apa ya? Hampir sama kayak kemarin ya, aterosklerosis. Ada yang dapat dirubah itu apa, yang tidak dapat dirubah itu apa gitu ya. Yang dapat dirubah merokok, berat badan, kontrol tekanan darah, kontrol gula darah, kontrol kadar kolesterol, LDL gitu. Terus kemudian aktivitas yang kurang harus kita perbaiki, diet juga kita perbaiki, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian ini adalah suatu obat-obatan adik-adik. Jadi obat-obatan yang bisa kita gunakan adalah yang pertama adalah oksigen, terutama apabila saturasinya kurang dari 90%. Terus kemudian adalah nitrogliserin, nitrat yang cepat, gitu ya. Terus kemudian adanya ACE inhibitor atau ARB, terus kemudian aspirin atau clopidogrel atau double. Jadi kalau pasiennya itu adalah STEMI dan terutama post PCI pasang stent itu harus diberikan double antiplatelet terapi kombinasi antara aspirin dan clopidogrel seperti itu. Karena apa? Yaitu karena dengan ada pemasangan stent itu dia mudah membeku itu ternyata membentuk gumpalan. Nah itu harus kita berikan dengan DAPT. Biasanya kurang lebih 1 tahun setelah pemasangan stent seperti itu. Terus kemudian apabila memang ada risiko lain, contohnya atrial fibrilasi, itu kita bisa berikan dengan antikoagulan ya. Ya, atau beberapa indikasi yang lain akan kita lihat. Antikoagulannya apa sih? Gitu. Antikoagulan itu ada yang namanya heparin, heparin unfractionated heparin, atau low molecular weight heparin. Gitu. Gitu. Terus kemudian ada direct thrombin inhibitor seperti itu. Terus kemudian apabila mengejan itu bisa menimbulkan juga resiko untuk serangan karena itu bisa diberikan softener, stool softener atau pelembek feses ya, pelunak feses. Terus juga ada statin untuk pleiotropic effect, apa itu nanti akan kita lihat. Nanti koagulan sudah di atas. Terus kemudian analgesik bisa kita berikan juga untuk mengatasi nyeri dan juga terapi reperfusi terutama untuk yang STEMI. Seperti itu.
Nanti kegunaannya apa? Hari kita akan bahas ya, adik-adik sekalian. Oke. Jadi kalau untuk terapi yang harus segera, terutama adalah kita harus restore blood flow-nya. Kita lakukan reperfusi, terutama yang STEMI. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Sehingga hal ini bisa mengatasi infaknya, gitu ya. Terus kemudian kita perbaiki simptomnya sehingga bisa mencegah yang namanya pada kematian. Untuk long term objektifnya adalah kita untuk mencegah yang namanya recurrent iskemi supaya simptom itu tidak terjadi lagi, tidak terjadi yang namanya reaksi, tidak terjadi yang namanya HF, dan bahkan terjadi kematian itu harus kita hindari. Jadi kalau ditanya tujuannya apa sih? Ya, yang tadi, ya kurang lebih seperti itu. Terus kemudian ini ya langkah umum. Ya, kita harus ada yang namanya MONA. MONA itu apa sih? Morfin, oksigen, nitrat, aspirin. Kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa kurang lebih seperti ini tidak harus bersamaan, tergantung ya sejauh seperti apa gejalanya. Oksigen kapan diberikan? Tadi apabila saturasinya kurang dari 90%. Terus kemudian nitrat dan aspirin terutama. Untuk nitrat itu apa sih? Vasodilator. Aspirin untuk apa? Antiplateletnya. Terus kemudian nyeri. Loh, kalau pasiennya nyeri sangat, kita bisa berikan morfin. Kurang lebih seperti itu. Jadi tergantung daripada kondisinya seperti apa. Seperti itu adik-adik sekalian. Jadi di pagi tadi sudah disampaikan ya. Ini pertama pasti dilakukan tirabaring, suplemen oksigen tadi yang harus diberikan, terutama yang 90% itu harus gitu. Tapi ada beberapa juga apabila pasien mengalami respiratory distress, berapapun ya harus dikasih. Terus juga segera juga itu, tadi kan harus itu ya, kalau harus 90%. Kalau yang 95% ya sebaiknya segera diberikan. Jadi hanya terkait dengan rekomendasi ada yang harus, ada yang segera gitu. Yeah. Jadi kalau saturasinya 90% harus diberikan. Kalau yang 95% segera gitu bunyinya rekomendasi ya seperti itu kok. Gimana ya? Gitu. Atau pasien mengalami distress respirasi. Nih, itu juga harus diberikan. Nah, diberikan pada apa? Nah, suplementasi oksigen. Kalau kita belum bisa mengukur tuh saturasi oksigen, begitu pasien didiagnosis SKA, ada tanda-tanda SKA, maka 6 jam pertama harus diberikan tanpa mempertimbangkan saturasi oksigennya. Jadi kalau kita tidak punya alat yang segera gitu ya, untuk mendeteksi, begitu pasien menunjukkan gejala tadi SKA, angina atipikal tadi, maka 6 jam pertama harus diberikan yang namanya oksigen tanpa melihat yang namanya dia saturasinya berapa, kan perlu waktu gitu intinya. Terus segera diberikan yang namanya aspirin ya, dosis awalnya bisa 160 sampai 320 mg dan dipilih untuk yang tidak bersalut karena kita letakkan di bawah lidah, kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Ya, dia antiplatelet. Kenapa aspirin kita berikan? Tadi kan ada trombus toh, ya kan? Plak itu kan ada trombus, ada fibrin. Nah, trombusnya itu kita pecah dengan apa? Dengan yang namanya antiplatelet. Nah, seperti itu pemahamannya. Paham ya? Terus kemudian ini bisa juga diberikan yang namanya golongan penghambat reseptor adenosin difosfat. Contohnya adalah clopidogrel, ticagrelor, lebih seperti itu adik-adik sekalian. Nah, diberikan tambahan ini itu kecuali pasiennya, terutama pada pasien STEMI sebenarnya. Tapi apabila pasien STEMI itu direncanakan untuk diberikan reperfusi, yaitu diberikan fibritolitik, maka pemberian kombinasi dengan ticagrelor itu tidak sah diberikan. Jadi saya ulangi, pasien tadi kan diberikan aspirin
ya kan? Pasien kan diberikan aspirin. Nah, pasien diberikan aspirin, terus kemudian kalau dia terutama STEMI, itu diberikan kombinasi dengan golongan ini, penghambat reseptor ADP, clopidogrel, ticagrelor, dan sebagainya. Namun, apabila pasien itu direncanakan untuk reperfusi, baik reperfusi dengan tindakan atau diberikan yang namanya obat fibrinolitik, maka kombinasi dengan yang namanya penghambat ADP itu tidak usah diberikan, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti tergantung fasilitasnya. Fasilitasnya punya enggak fibrinolitik? Obat fibrinolitik punya enggak? Kurang lebih seperti itu. Atau dia punya tindakan untuk PCI. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi tadi penghambat ADP. Jadi ini PRK itu jika dan hanya jikanya itu banyak. Ceritanya seperti itu dan kalimat itu panjang dan lebar gitu. Jadi Anda harus berikan note gitu. Karena nanti kemarin juga yang di sini kan Anda mau cari apoteker entah dimanapun gitu ya. Ya tadi jantung itu sekitar 15% lah itu kurang lebih seperti itu. Nah, kayak gini-gini itu jika dan hanya jikanya kayak gitu tadi. Nah, itu harus paham ya, diberikan note sendiri. Terus kemudian tadi kalau tidak ticagrelor bisa clopidogrel, kurang lebih demikianlah seperti itu adik-adik sekalian. Nah, selanjutnya nanti fibrinolit apa nanti kita lihat ya terakhir. Nah, selanjutnya pasien juga bisa diberikan yang namanya golongan nitrat. Nitrat yang apa? Yang cepat. Nitrat cepat itu contohnya apa? Nitrogliserin. Baik itu spray ataupun tablet sublingual. Terutama untuk apa? Untuk pasien yang nyeri dadanya masih berlangsung saat tiba di ruang gawat darurat. Jika nyerinya dada tidak hilang dengan 1 kali pemberian, maka dapat diulang setiap 5 menit sampai maksimal 3 kali. Ini kemarin juga ada soal ini untuk masuk PSPA. Pertanyaan cuma gini loh, apa nitrogliserin gitu, 0,4 mg pemakaian diketahui. Terus kemudian ya kita anak-anak suruh pio. Nah itu cuma kan diketahui ternyata adalah ya ini 0,4 mg itu 1 kali dosis. Apabila nyeri itu bisa diulang sampai 3 kali dengan jeda 5 menit. Nah ini bagian dari pio adik-adik sekalian. Nah kemarin juga banyak yang terjebak. Seperti itu. Yeah. Jadi SUC, indikasinya cuma SUC, pemakaian diketahui. Yaitu tadi apa? Setiap dosis perkalinya berapa? Terus kemudian diulang tiap berapa menit dan maksimal berapa kali. Kurang lebih demikian adik-adik sekalian. Nah, ini saya tuh nggak tahu ya, CS itu ada suatu angkatan tuh harus 2 kali, harus berapa, harus sekali jarang gitu. Ya kita lihatlah sejauh ini sampainya di mana. Karena jika dan hanya jikanya tuh banyak. Apabila itu tidak responsif, maka diberikan nitrogliserin secara intravena. Jadi kalau tidak responsif, ya jangan diulang sampai ke 4 kali. Nggak boleh. Diberikan apa? Nitrogliserin secara intravena, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian apabila itu tidak responsif juga karena sangat nyeri sekali juga ya, itu bisa diberikan yang namanya morfin. Dapat diulang 10 sampai 30 menit gitu. Ini kok nggak mau diiris tuh? Kok irisnya hilang ya? Nggak mau itu kok irisnya nggak mau hilang ya? Sudah. Loh ini loh, kok ikut terus ya? Terus. Ya, sebenarnya Anda tahu aja sih gitu. Kalau yang blood flow dan sebagainya, resiko untuk yang ini
pasien ACS itu pakai TIMI-score, kurang lebih seperti itu adik-adik, untuk stratifikasi risiko tingkat keparahannya. Nah ini kalau umpamanya keluar kita sehari-hari itu jarang. Cuma nanti kalau adik-adik di lapangan, lihat rekam medis, mereka pasti stratifikasi menggunakan TIMI-score. Jadi ini hanya untuk tahu saja bahwa apabila dengan TIMI-score itu kita bisa menghitung nanti jadi serangan lagi berapa persen. Tujuannya seperti itu. Jadinya kita biar waspada aja, oh pasien ini resiko tinggi gitu. Jadi kalau di ACS kita pengen tahu nanti serangan ini mau terjadi resikonya berapa kali untuk serangan kedua. Itu menghitungnya pakai TIMI-score. Kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Ya, ini kalau puasa itu kan ya ginilah, bisa datang itu melek itu alhamdulillah. Tidur jam berapa kemarin? Ya. Kemudian kalau nanti dia tuh banyak sekali ada TIMI-score itu untuk stratifikasi serangan keduanya pakai apa. Terus kemudian stratifikasi apakah dia perlu pakai invasif strategi, contohnya dengan tindakan PCI tadi. Itu ngitungnya pakai GRICOR. Nah, itu just to know aja. Ya. Jadi memang banyak sekali gitu ceritanya adik-adik. Jadi ada ceritanya, apakah pasien itu perlu diberikan angiografi, terus kemudian harus dilakukan PCI segera dan sebagainya. Itu berdasarkan yang namanya GRACE score. Nah, GRACE score itu nanti ada ceritanya bahwa perlu invasi segera. Segeranya berapa? Harus kurang dari 2 jam itu, pasien harus segera diberikan tindakan. Terus kemudian strategi invasif awal atau early dalam waktu 24 jam. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian ada invasi early dalam 72 jam. Terus strategi konservatif, tidak perlu dilakukan angiografi atau angiografi elektif dan sebagainya. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan yang namanya GRACE score. Jadi tindakan contohnya PCI, reperfusi dan sebagainya. Itu berapa jam dia pasien punya waktu? Nah itu ada ceritanya, itu berdasarkan GRACE score. GRACE score itu apa sebenarnya kalau Anda mau ngitung? Nanti kalau di rumah sakit dapat data di rumah sakit pasti mereka ngitung. Ya GRACE score itu pakainya ini. Ya, ngitungnya pakai umur, laju jenyut, kreatin dan sebagainya. Ya ini jarang keluar sih kalau di kita. Cuman perlu tahu saja bahwa penentuan itunya pakai apa? Pakai GRACE score. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian terapi farmakologi adik-adik, ada yang namanya anti iskemia ya. Anti iskemia itu ada banyak. Salah satunya adalah beta blocker adik-adik sekalian. Nah, beta blocker ini ada atenolol, ada bisoprolol, ada carvedilol, kurang lebih seperti itu. Nah, ini harus diartikan ada yang beta 1 selektif, ada yang tidak. Kalau carvedilol itu adalah alfa dan beta pada reseptornya. Dan nanti akibatnya apa? Akibatnya nanti kalau ada pasien yang asma dan sebagainya itu kan terpengaruh ya. Lebih seperti itu. Nah ini adik-adik catatan aja, ini ada yang kontraindikasi, ada efek samping itu nanti bisa adik-adik lihat sendiri untuk masing-masingnya gitu ya. Selanjutnya tadi anti iskemia yang kedua adalah nitrat. Nitrat itu kalau yang beta blocker itu adalah mempengaruhi heart rate. Dia iskemi dengan mengatur heart rate. Sedangkan kalau nitrat itu adalah mengurangi kebutuhan oksigen dan meningkatkan suplai oksigen gitu. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan tonus vaskular. Dan nitrat itu mempengaruhi vasodilatasi pada semua sistem vaskuler. Kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Sehingga hal ini dapat mengurangi, menyebabnya berkurang aliran
balik dari darah ke dalam jantung sehingga preloadnya meningkat. Karena itu kebutuhan pada miokard itu akan menurun, kurang lebih seperti itu. Intinya adalah nitrat itu merupakan vasodilatasi yang dapat bekerja untuk mempengaruhi pada preload. Seperti itu adik-adik sekalian. Terus kemudian ini tadi kurang lebih sama. Terus selanjutnya adalah kalsium channel blocker adik-adik sekalian. Nanti adik-adik harus tahu ya, ada yang dihidropiridin sama non dihidropiridin. Nanti kita lihat yang dihidropiridin yang mana? Yang mana yang merupakan dihidropiridin? Dihidropiridin itu yang kalau ada pin-pinnya itu loh, nifedipin dan amlodipin. Sedangkan yang verapamil diltiazem itu merupakan apa? Merupakan non dihidropiridin. Karena nanti efeknya berbeda, baik itu kronotropik, tropik itu berbeda. Nanti akan kita lihat. Selanjutnya tadi antiplatelet ya, kita sudah kenal yaitu aspirin, terus kemudian penghambat ADP yaitu ticagrelol ataupun clopidogrel. Ini adalah antiplatelet dan kita sudah tahu kapan itu digunakan ya. Seperti itu. Terus kemudian ada juga antikoagulan adik-adik sekalian. Nah, antikoagulan nanti akan kita lihat kapan itu digunakannya. Antikoagulan ada yang namanya fondaparinub, ada enoxaparin, ada anthracycline heparin. Kalau enoxaparin itu adalah LMWH, low molecular weight heparin. Sehingga kenapa LMWH itu banyak digunakan karena bioavailabilitasnya dia lebih bagus dibandingkan yang heparin. Terus kemudian ini adalah ACE inhibitor ya. ACE inhibitor itu dapat menurunkan yang namanya afterload. Jadi kalau nitrat itu adalah preload, kalau ACE inhibitor itu dapat menurunkan afterload. Selain itu ternyata dia juga dapat mempengaruhi yang namanya preload, menurunkan massa ventrikel kiri, dan menurunkan suplai saraf simpatis, sehingga mengimbangkan kebutuhan dan suplai oksigen. Itu adalah ACE inhibitor. Selanjutnya dia adalah statin adik-adik sekalian. Nanti adik-adik akan lihat bahwa statin ini mempunyai berfungsi memperbaiki fungsi endotel, kemudian menstabilisasi plak, terus kemudian mengurangi pembentukan trombus dan bersifat sebagai inflamasi. Serta dia dapat mengurangi oksidasi lipid atau pleiotropic effect. Sehingga adik-adik akan melihat di sini bahwa yang namanya statin itu kadang meskipun pasiennya dia LDL-nya normal, tidak ada riwayat dislipidemia, itu pada pasien dengan ACS dan sebagainya, itu tetap kita berikan statin karena dia mempunyai efek ini, dia memperbaiki fungsi endotel, menstabilisasi plak, dia adalah bersifat antiinflamasi dan mengurangi oksidasi lipid atau dikenal yang namanya pleiotropic effect. Jadi kalau ditanya, apa sih fungsi yang namanya statin di sana? LDL-nya normal, karena dia punya fungsi ini. Seperti itu. Ya, morfin ini digunakan untuk yang keluarnya menetap. Jadi morfin ini dipakai apabila tadi kalau udah nitrogliserin bisa, beta blocker bisa, ya kita berikan itu saja. Tapi apabila itu sudah tidak bisa, baru kita berikan yang namanya morfin. Nah, ini adik-adik sekalian. Tadi kan kita kenal yang namanya revaskularisasi. Revaskularisasi itu bisa dengan yang namanya CABG, atau coronary artery bypass grafting, ataupun PCI, yaitu angioplastik koroner, atau percutaneous
luminal coronary angioplasty. Seperti itu adik-adik. Seperti pemasangan stent. Jadi kurang lebih seperti ini adik-adik kalau pemasangan stentnya. Jadi itu kan ada yang namanya plug. Seperti ini. Nah ini kita masukkan stent, terus habis itu dia mengembang. Jadi akhirnya dia ini bisa membuka, kurang lebih seperti itu. Pada membuka vessel, sehingga terjadi yang namanya revaskularisasi secara tindakan. Seperti ini adik-adik sekalian. Nah ini juga sama ya, dipasangi seperti ini. Prinsipnya adalah sama, intinya itu dibuka gitu loh. Diberikan suatu tindakan di sana, itu dibuka. Nah, kurang lebih, mana lagi ya? Nah, untuk tadi reperfusi itu adalah paling bagus dengan tadi dengan PCI. Bahasa Indonesianya adalah IKP, Intra-Artery Coronary Perfusion. Nah, itu apabila tidak ada, maka kita berikan yang namanya fibrinolitik, kurang lebih seperti itu. Dan apabila bisa, tadi pilihannya apabila tidak ada, langsung diberikan fibrinolitik. Namun ternyata apabila ada, tapi adanya di rumah sakit terdekat, ya sudah pasiennya dibawa ke rumah sakit tersebut segera, kurang dari 2 jam, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya pada STEMI, terutama waktunya itu kurang lebih, terutama yang resiko tinggi, itu 2 jam harus diberikan tindakan regularisasi, entah itu tindakan, entah itu diberikan yang namanya obat. Lah apabila itu tidak ada semuanya, ya harus diberikan obat kan gitu ya. Tapi apabila kita mengusahakan yang namanya PCI, tapi dibawa ke rumah sakit terdekat, ya kita bawa ke rumah sakit terdekat. Namun apabila ternyata jarak tempuhnya lebih dari 2 jam, maka kita berikan reperfusi, yaitu fibrinolitik, kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Oke, kita lihat dulu yang fibrinolitiknya mana ya. Nah, fibrinolitik itu ini adik-adik. Fibrinolitik kenapa sih kita bilang fibrin ya? Tadi kan kita udah tahu ya, yang namanya plak ya. Kita kan tahu yang namanya plak. Karena ada plak itu plak vaskuler, ya kan? Nah ini kan ada plak ini ya. Plak itu apa sih, trombus gitu ya? Terus ininya apa? Wah, ada fibrin. Nah kalau kita baca siapa fibrinnya enggak, kita percaya enggak bisa. Maka kita berikan obat yang namanya fibrinolitik. Nih, sebenarnya fibrin ini adalah sebenarnya bisa merupakan dilatasi plak. Cuma di dalam STEMI itu ruptur. Lalu ruptur itu dari bapak apa blokade. Lalu blokadenya di jantung, nanti tadi di ACS. Lalu di otak adanya stroke. Karena itu kita pecah, kan dia ruptur sebenarnya. Ya ruptur sehingga menutupi giginya. Nah ini harus dipecah dulu dong. Nah dipecahnya dengan apa? Mau tindakan sebenarnya. Tindakannya apa tadi? Jadi lebih seperti itu. Nah kalau enggak, nah ini waktunya cuma 2 jam. Kalau enggak, tetapi STEMI dengan stratifikasi tinggi, waktunya cuma 2 jam. Nah, kalau dari 2 jam ya sulit gitu kita menolongnya. Ya, jadi kalau teman tahu yang pasti mengingat tipikal saya itu disampaikan terus dibawa karena itu cuma 2 jam. Ya, itu waktunya 2 jam. Karena tiba-tiba kok mendasar masih muda gitu. Dan nangis itu belakang. Ini harus dibawa dulu karena umurnya cuma nggak lama gitu. Nah obatnya apa? Obatnya apa ya? Obatnya ini yang cari yang fibrin. Kok nggak mau? Obatnya yang fibrin, spesifisitasnya tinggi. Apa? Paling bagus tuh teneclase. Cuman seringnya enggak ada. Iya, itu yang sedihnya itu ini.
Jadi paling bagus itu teneclase. Ini kemarin juga keluar waktu profesi apoteker ya, ujian masuk itu. Terus kemudian yang kedua, urutan yang kedua apa? Ini reteplase. Yang ketiga apa? Alteplase. Yang ketiga apa? Streptokinase. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan yang namanya fibrin spesifisitas dan kemampuan timigrate flow. Jadi setelah pasien diberikan obat ini dan dihitung dalam waktu 90 menit, bagaimana flow-nya? Ya, bagaimana dia memperbaiki aliran? Bagaimana dia memperbaiki vaskularisasi? Ternyata paling tinggi itu ya memang teneclase. Dia bisa kemungkinan dia memperbaiki aliran dalam 63% pasien. Reteplase itu 60% pasien, alteplase 54%, streptokinase adalah 32%. Fibrinolitik ini nanti terutama pasien ini ya, pasien dengan ACS sama stroke nanti. Ini kurang lebih sering dikeluarkan. Karena apa ya itu tadi, adanya plak yang ruptur, terjadi oklusi, nutupi. Nah kalau jantung ya jadinya ini, kalau otak jatuhnya stroke. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian adik-adik ya tadi saya sampaikan tadi, apabila fibrinolitik itu dapat pula diberikan dengan koterapi gitu. Koterapinya apa? Bisa diberikan aspirin dan diberikan clopidogrel. Kurang lebih seperti itu setelahnya. Ya, setelahnya bisa diberikan clopidogrel. Kan itu cuma sekali, fibrinolitik sekali. Setelah selesai, tadi kan kalau yang, jadi kita pertama kali masuk ini ceritanya. Pertama kali masuk kan rasanya kita kan berikan lagi. Nah, mulai ini kan tergantung toh. Ada yang namanya oksigen juga apa? Lalu segera adalah pasien 5%. Ya, terus kemudian kita berikan masih aspirin. Kan gitu ya. Untuk trombus. Terus untuk masa dilatasi kalinya kita berikan apa? Nitrat. Kita apa ya? Operasinya itu apa tadi? Sorekternya adalah apa? Sublingual diserin atau spray. Itu diberikan berapa kali? Yang dosisnya bisa 1,4 bisa lebih ya. Terus itu bisa dilakukan sampai 3 kali, 3 kali 5 menit. Apabila tidak bisa kita berikan sampai apabila konsisten kita berikan oksigen. Ya. Nah oksigen apabila tadi saturasi oksigen sudah tahu maka harus diberikan pada pasien SKA dalam 6 jam pertama. Ya, nah untuk selanjutnya kalau dia memang sudah STEMI terutama STEMI ya itu apabila kita bisa revaskularisasi atau kita revaskularisasi gitu ya untuk apa yang STEMI ya ini dengan apa revaskularisasi yang pertama tandanya berapa ada PCI ada CABG. Kalau ini tidak bisa gimana? Lalu kita berikan fibrinolitik. Ya, apabila tidak bisa gimana? Ya suntik kalau dia berikan di APT mau apa? Kan itu ya. Tapi sebenarnya di APT secara patofisiologi gimana? Ya sulit toh. Lalu kan dia trombus ini ada fibrin. Ya gimana memecah fibrin? Oh, obatnya itu nggak ada, cuma pecah trombus. Ya, ada ya pasien juga. Kayak gini ceritanya. Nah, apabila pasiennya memang menjalani tidak sama ini, gitu ya, saya sama fibrinolitik. Nanti dia sudah ada fibrinolitik. Ini kalau memang sudah ada fibrinolitik, kita berikan aspirin atau kita berikan ini. Nah, setelahnya baru diberikan
gimana yang namanya PCI? Obatnya apa? Gitu ya. Yang di rumah bisa mengikuti ya. Bisa. Jadi kalau yang IKP itu ya, jadi sebelum diberikan kan angiografi gitu. Jadi IKP itu pasti didului yang namanya angiografi. Angiografi itu untuk memotret gitu loh. Motret itu yang namanya penyumbatannya itu di mana? Itu namanya angiografi. Nah, nanti itu dipotret, oh nyumbatnya di sini gitu. Nanti dipasangnya di mana stennya gitu. Intinya seperti itu. Nah, untuk sebelum dilakukan angiografi itu harus diberikan yang namanya DAPT. Jadi kalau memang dia ini adalah untuk angiografi, maka harus diberikan yang namanya DAPT sesegera mungkin sebelum diberikan angiografi. Dan sebaiknya diberikan antikoagulan intravena. Gitu. Tanggal sebelah ya. Jadi sekali lagi adik-adik, kalau pasiennya mau IKP, mau PCI, mau CABG, maka diberikan apa? Harus dilakukan apa? Angiografi untuk memotret di mana sih, untuk mengetahui oklusinya di mana. Nah, sebelum dilakukannya itu, maka harus diberikan apa? DAPT dan bisa disertai dengan antikoagulan. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah, antikoagulan itu adalah apa? Yang bisa diberikan adalah unfractionated heparin, kurang lebih demikian. Terus, namun apabila ada enoxaparin, dia bioavailabilitasnya lebih bagus ya, itu LMBH enoxaparin, maka lebih dipilih dibandingkan dengan heparin yang tidak terfraksi. Jadi apabila ada enoxaparin, maka kita pilih enoxaparin dibandingkan yang namanya heparin. Intinya seperti itu. Jadi pilihan pertama adalah enoxaparin. Terus kemudian, namun gimana yang tentang vandaparinux? Vandaparinux itu tidak disarankan untuk IKP primer gitu. Dan tidak disarankan untuk penggunaan fibrinolitis pada pasien yang direncanakan IKP primer. Jadi pilihannya cuma ada dua, enoxaparin atau unfractionated heparin gitu. Jadi pilihannya apa tadi? Kan mau IKP, sebelum IKP angiografi. Sebelum angiografi kita apa? DAPT. Plus apa? Antikoagulan. Antikoagulannya apa? Pilihan pertama adalah enoxaparin. Apabila karena dia bioavailabilitasnya memang lebih baik. Terus kemudian apabila itu tidak ada, baru kita berikan unfractionated heparin. Seperti itu. Paham ya? Yang di rumah paham loh ya, saya nggak tahu ini. Kalau yang di sini saya kelihatan mata bingung sama mata enggak itu kelihatan. Insya Allah paham lah di sini. Nah, tadi kan sudah ya kita pahamkan. Ini ada beberapa kontraindikasi untuk fibrinolitik ya, dihafalin aja lah dek. Ini kan catatannya. Yang saya tekankan yang ini ya. Oke, stable angina kayaknya minggu depan aja deh, nggak bisa kayaknya. Terus kemudian tadi kan ada DAPT ya toh dek, ada DAPT, terus kemudian ada antikoagulan. Nah kalau DAPT itu diberikannya setahun. Kalau antikoagulan ke kapan? Antikoagulan itu diberikan pada pasien STEMI yang diobati juga dengan fibrinolitik hingga terjadi revaskularisasi diberikan gitu intinya. Kalau umpamanya sudah diberikan fibrinolitik, apakah boleh diberikan PCI? Boleh. Tujuannya fibrinolitik tadi apa? Menyelamatkan waktu 2 jam tadi itu loh. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi apakah dia bisa melakukan PCI? Boleh gitu. Intinya seperti itu. Jadi antikoagulan bisa diberikan kapan? Bisa diberikan hingga dilakukan revaskularisasi gitu.
atau selama dirawat rumah sakit paling tidak 5-8 hari setelah serangan, kurang lebih seperti itu. Jadi antikoagulan berapa lama? Bisa 5-8 hari setelah serangan gitu. Atau sampai mau dilakukannya PCI atau CABG. Kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Jadi sebenarnya ada ceritanya tadi, kan ada streptokinase, ya, AT-plase, TT-plase atau teneklase gitu ya. Nah, untuk yang lain, sebenarnya kita sarankan tuh yang tidak streptokinase. Karena streptokinase itu memang paling murah dan biasanya tersedia. Cuman dia tidak spesifik pada fibrin, itu sangat minimal. Nah, apabila memang direncanakan yang mau diberikannya streptokinase, maka yang diberikan itu adalah fondaparinux. Jadi secara umum kita memilih tadi apa? Inoxaparin atau fractionated. Cuman untuk fondaparinux kita bisa berikan pada streptokinase. Nah, ini ada beberapa obat adik-adik, nanti sini rangkuman aja, nanti silakan dibaca kecil-kecil ya, maaf ya. Oke, ini adalah yang besarnya adik-adik sekalian. Tadi kita sudah sangat membahas tentang antiplatelet, antikoagulan kapan diberikan ya. Kita sudah tahu. Terus kemudian oke, beta blocker kita juga sudah bahas tadi. Dia mengatur heart rate ya, dan bisa untuk perfusi dan mengurangi recurrent iskemia. Statin tadi kita juga sudah membaca ya adik-adik, itu alasannya mengapa, karena dia bisa untuk stabilisasi plak. Terus kemudian vasodilator, nitrat tadi sudah, juga ini inhibitor juga sudah, nitrogliserin juga sudah. Untuk nanti kita terangkan untuk yang dihidropiridin, non-dihidropiridin ya, waktu angina. Untuk analgesik diutamakan yang namanya morfin adik-adik. Ternyata morfin itu mempunyai efek menyebabkan dilatasi pada periferal vena dan arteri adik-adik sekalian, sehingga dia bisa mengurangi preload dan afterload, sehingga akhirnya dia mengurangi yang namanya oksigen demand. Jadi kenapa tadi dipilih morfin? Karena morfin itu mempunyai kemampuan untuk vasodilatasi perifer dan arteri, sehingga dia mengurangi preload dan afterload dan mengurangi yang namanya oksigen demand. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah, kalau penggunaan NSAID boleh enggak pada pasien ACS? Sebaiknya tidak, karena dia berisiko terjadinya mortalitas, bisa menyebabkan reinfarksi, hipertensi, dan juga heart failure dan myocardial rupture. Sehingga untuk NSAID yang disarankan adalah morfin. Kalau NSAID tidak boleh sebaiknya, lebih seperti itu. Karena alasannya itu tadi. Seperti itu adik-adik. Nah, ini juga ada stool softener adik-adik. Jadi yang namanya pasien dengan mengejan atau konstipasi ya, itu bisa menyebabkan yang namanya stres pada kardiovaskular system. Karena itu pada pasien dengan ACS bisa diberikan yang namanya stool softener gitu, supaya dia bisa mengurangi yang namanya stres pada kardiovaskular system. Oksigen tadi kita sudah bahas. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini adik-adik sekalian. Jadi adik-adik apakah tahu tadi tujuan terapi kita sudah bahas ya. Nah, sekarang asesmen indikasi penggunaan masing-masing obat, adik-adik tahu?
Lisinopril tadi kenapa perlu digunakan? Ya, kita sudah tahu ya. Tadi untuk apa sih? Ya, memperbaiki apa tadi? Preload gitu ya. Terus bisoprolol itu untuk bisa memperbaiki heart rate. Atau vastatin itu bisa memperbaiki yang namanya profil lipid atau dia mempunyai efek pleiotropic effect. Terus kemudian aspirin dan clopidogrel kenapa diberikan pada pasien ini? Karena pasien mengalami post-TEMI dan post-PCI. Ya, seperti itu. Jadi semua obat ini adalah memang diperlukan untuk pasiennya. Target LDL-nya berapa kemarin? Ingat enggak? Pasien dengan post-PCI berapa? Kurang dari 70. Mari kita lihat. Dislipidemia itu paling tricky kalau menurut saya. Coba lihat tuh. Dislipidemia. Dislipidemia. Hindi tahu dislipidemia hindi. Iya, ini adik-adik sekalian, jadi sangat tricky adik-adik sekalian. Pasiennya apa? Akut coronary syndrome kan? Jadi targetnya berapa? Iya, targetnya sebenarnya adalah kurang dari 70 mg per desiliter. Seperti itu. Ya, kenapa yang dipilih statin? Karena statin itu punya pleiotropic itu loh. Jadi kalau namanya kita berikan namanya itu nggak turun-turun, kita kombinasikan dengan fenobibrat boleh. Tapi kalau fenobibrat dan sebagainya itu hanya memperbaiki profil lipid. Kalau ditanya apakah fenobibrat mempunyai pleiotropic effect? Enggak. Jadi ditanya apakah dia bisa mempengaruhi yang namanya stabilisasi plak? Enggak. Jadi kenapa? Ini harus statin. Gitu. Jadi untuk sekali lagi untuk pasien dengan ACS yang namanya obat untuk hiperlipidemia ya, contohnya statin tadi, pertama memang bisa memperbaiki profil lipid. Terus kemudian yang kedua, pasien dengan ACS, apakah kalau tidak dengan dislipidemia, apakah kita tidak berikan? Kita berikan. Karena fungsinya bukan sebagai untuk penurun lipid, tapi untuk apa? Pleiotropic effect. Kurang lebih seperti itu. Dan juga untuk menjaga ini kadar LDL-nya supaya kurang dari 70 mg per mg. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? ACS dulu ya, stabil angina. Banyak sekali memang masih itu. Hari Jumat itu kita masih kuliah apa enggak? Enggak. Kuliah sekali ya, habis itu ya. Libur lebaran kita ketemu setelah lebaran itu ya. Libur beneran nggak sih? Oh, lah, Anda mau libur apa? Udah pulang kampung apa enggak? Kalau ini rasanya kita online aja ya, biar sama-sama menghormati lah gitu. Mau terserah monggo. Ini angkatan Anda itu belum ujian EPIK juga sama saya. Belum ujian PIO, mau ujiannya kapan? Setelah UTS. Terus setelah lebaran, boleh lah. Setelah lebaran, boleh. Biar UTS yang lain dulu. Ya, dipikirkan loh ya. Terakhir nganu. Ya udah, setelah lebaran aja lah. Puasa, kasihan ya. Jadi intinya adik-adik sekalian, sebenarnya saya sedikit aja saya beri kita masih kuliah sekali minggu ini ya, stabil angina besok sama stroke gitu. Nah, stroke itu banyak banget. Enaknya stroke apa ini ya? Gagal ginjal. Gagal ginjal itu Anda mulai menghitung clearance kreatinin gitu loh. Clearance kreatinin pasiennya obes, caranya gimana? Tidak obes apa kayak gitu tuh.
Mau yang itu dulu apa stroke dulu minggu depan? Mau kalau hitung-hitungan lebih baik ketemu apa enggak ketemu gitu. Nah, ya, kalau stroke itu cuman ya kayak gini pemahaman. Tapi kalau yang gagal ginjal tuh harus menghitung. Gitu.